Shalom. Shalom. Horas. Horas. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih? Sehat luar biasa. Marilah kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ayub pasal 36 ayat 21. Ayub pasal 36 ayat 21. Apakah sudah mendapatkannya saudara-saudara yang terkasih? Amin. Marilah kita bersama-sama membacanya. Ayub pasal 36 ayat 21. 1, 2, 3. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dijumpai oleh sengsara. Saya akan kembali membacanya bagi kita semua. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Saya kembali menyapa kita semua. Shalom. Marilah kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya memberikan tema yaitu sengsara yang membawa pertobatan. Sengsara yang membawa pertobatan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya mau memberikan pertanyaan kepada saudara-saudara yang terkasih. Siapa yang ada di tempat ini mau hidupnya dipenuhi dengan berbagai masalah? Tentu bagi kita semua tidak ada yang mau kehidupannya terpenuhi oleh masalah, beban, dan berbagai hal-hal yang membuat kita kehilangan semangat. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentu di antara kita tidak ada yang mau rela hati atau bahkan menginginkan dalam hidup kita datang yang namanya pencobaan. Bahkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan yaitu doa Bapa kami, di mana Ia mengatakan demikian, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tidak ada di antara kita yang mau menjalani hidup dengan memikul beban yang berat. Akan tetapi yang menjadi persoalannya adalah bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, yang namanya pencobaan, kesengsaraan, penderitaan akan terus kita alami semasa kita hidup. Respon masing-masing orang dalam menghadapi berbagai masalah sangatlah tentu berbeda. Mungkin ada di antara kita ketika kita menghadapi berbagai masalah kita sanggup, atau sebaliknya kita merasa tidak sanggup. Kita mendapatkan masalah. Ketika kita tidak sanggup menghadapi masalah itu, pasti kita frustasi, menganggap diri kita tidak bisa melangkahkan kaki ketika kita sudah hidup mengalami berbagai persoalan itu. Bahkan kadang-kala kita berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang mengerti, menolong kita ketika kita hidup di dalam persoalan. Kita merasa kesepian. Apalagi saudara-saudara yang terkasih pada saat ini, ketika orang mengalami permasalahan, ketika mereka tidak dapat menemukan jalan keluar itu, banyak hal yang mereka lakukan, terkhususnya atau terutama mereka bisa bunuh diri, melakukan pergaulan-pergaulan bebas, narkoba. Itu menurut mereka itulah jalan yang satu-satunya bisa menyelesaikan masalah mereka. Tidak merasakan apa itu persoalan.
Bagaimana dengan kita di tempat ini, saudara-saudara yang terkasih? Apa kita ada di salah satu yang telah saya sebut tadi? Ketika kita mempunyai masalah, kita melarikan diri dengan dunia duniawi ini, atau sebaliknya, kita mau mencari Tuhan, mau melihat apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita bertanya pada diri kita, apakah kita ketika kita punya masalah mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam kita merenungkan firman Tuhan ini, saya memberikan 2 poin penting. Yang pertama, perintah untuk berjaga-jaga. Dapat kita lihat di ayat 21a. Yang dikatakan di sana, jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan. Bagian ini dimulai dengan kalimat jagalah dirimu. Mengapa hal ini muncul? Firman Tuhan yang kita renungkan saat ini berfokus pada sifat Allah yang adil, tetapi juga berbelas kasihan, terutama kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepadanya, yang mau memberikan diri diatur oleh Tuhan. Terkhususnya di dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, ada seorang nabi, tokoh yang diberikan contoh teladan bagi kita, yaitu seorang nabi, seorang Ayub. Di mana Ayub kita kenal dia menghadapi berbagai persoalan hidup, yang kita tahu bahwa ketika dia mengalami persoalan-persoalan hidup, orang-orang yang dia kasihi, sahabat-sahabat yang dia anggap sudah bersama-sama dengan dia, meninggalkan dia ketika dia berada di dalam keterpurukan masalah. Namun saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita pelajari dari seorang tokoh Nabi Ayub, seorang tokoh Ayub? Kita belajar dari dia, apapun masalah yang dia hadapi, ia tidak menarik diri, melarikan diri, menjauhkan diri di hadapan Tuhan. Ada seorang sahabat Ayub, yaitu Elihu. Dia adalah sahabat yang sering bersama-sama dengan Ayub, baik dalam keadaan kemakmuran maupun dalam penderitaan. Elihu memberikan peringatan kepada Ayub bahwa atas penderitaan dan pencobaan yang dia alami, bahwa semuanya itu diberikan Allah, melihat bagaimana Ayub tetap setia atau ingin menjauhkan diri kepada Tuhan. Penafsirannya terhadap penderitaan Ayub didasarkan pada apa yang diketahui tentang kebenaran ilahi yang disampaikan dengan sikap yang sombong. Elihu mengatakan kalau ia adalah seorang pembela Allah. Elihu mengatakan kalau ia adalah seorang pembela Allah yang mempunyai pengetahuan yang sempurna. Ia juga meyakini bahwa apa yang diucapkannya adalah benar tanpa celah. Elihu melalui semuanya ini menyiratkan bahwa penderitaan dapat memanggil orang benar untuk berkumpul secara rohani dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia menilai Ayub mengalami kesengsaraan karena Ayub pun tidak luput dari kesalahan, sehingga Ayub dapat mengalami kesengsaraan itu. Untuk itulah ada perintah yang muncul untuk menjaga diri dan jangan berpaling pada kejahatan. Dalam bahasa Ibrani, kalimat ini berbentuk perintah, sehingga dengan jelas
dapat kita pahami, Elihu memerintahkan Ayub yang sedang dalam kesengsaraan untuk menjaga diri dan tidak membalikkan diri kepada kejahatan. Elihu menganggap sia-sialah seruan dan teriakan Ayub kepada Tuhan atas penderitaan kalau ia tidak mau bertobat. Sia-sialah seruan dan teriak Ayub kepada Tuhan atas penderitaan kalau ia tidak mau bertobat. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saudara-saudara yang terkasih, mengapa harus kedua hal ini, yaitu berjaga diri dan tidak berpaling pada kejahatan? Dapat kita renungkan bersama-sama di poin yang kedua, yaitu alasan pencobaan. Dapat kita lihat di ayatnya 21b, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh kesengsaraan. Bagian ini dimulai dengan karena yang secara langsung ingin menunjukkan bagian sebelumnya, di mana bagian ini ada perintah untuk berjaga-jaga dan tidak berpaling kepada kejahatan. Oleh sebab alasannya adalah karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Itulah yang dimaksud adalah yang tidak terjaga diri dan berpaling pada kejahatan, artinya meninggalkan kebenaran Allah. Maka jikalau kita menginginkan agar terhindar dari kesengsaraan, pencobaan, penderitaan, dan lain sebagainya, haruslah kita selalu waspada terhadap diri kita sendiri dan tidak berpaling kepada hal-hal yang mau menjauhkan kita kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan tersebut, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah apa yang harus saya lakukan ketika saya berada di titik-titik seperti itu? Masalah Ayub dalam hal ini yang dikemukakan oleh Elihu adalah dia yang berseru-seru kepada Tuhan, tetapi tidak mau mengoreksi diri apa yang telah ia perbuat. Mengapa ia mengalami hal-hal demikian? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, banyak hal-hal yang kita lihat di dalam dunia ini. Banyak hal-hal yang dapat menarik kita untuk menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Banyak hal-hal yang ingin membuat kita tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Baik itu berasal dari diri kita sendiri, orang lain, lingkungan kita, bahkan keluarga kita. Seperti kita saat ini, saudara-saudara yang terkasih, sebagai hamba-hamba Tuhan, ketika kita menghadapi seperti akhir-akhir ini kita menghadapi ujian, banyak hal harus kita kerjakan untuk mempersiapkan Natal. Kadang-kadang kita berpikir, saya tidak sanggup menjalankan ini, saya harus mengerjakan ini, saya harus melakukan ini, dan saya itu harus begini. Banyak yang membuat kita lupa dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita mengandalkan diri kita sendiri ketika kita sudah berada di titik tercapainya. Ketika kita sudah menyelesaikan ujian-ujian kita pada akhir-akhir ini, yaitu ujian UAS. Sebelum kita pada di titik puncaknya, kita pernah berpikir, Tuhan, aku tidak mampu. Ini merupakan kesengsaraan bagi saya. Tetapi yang Tuhan inginkan kepada kita, bagaimana kita memiliki
Tetapi karena pertolongan Tuhan, hari demi hari kita bisa menyelesaikan ujian kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi aplikasi bagi kita yaitu memang dalam kehidupan kita pencobaan, sengsara dan derita tidak dapat kita lepaskan pada diri kita. Akan tetapi jika pengenalan kita akan Tuhan itu benar dan hubungan kita berjalan dengan baik dengan Dia, maka kita tahu harus bagaimana menghadapi situasi tersebut. Bagaimana cara kita mengatasi situasi itu. Ingat, sangat penting untuk menjaga diri kita sendiri, secara khusus kita sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini, yang dibentuk menjadi hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat, di mana nanti Tuhan memberi, di mana Tuhan akan mengutus kita di ladang pelayanan. Untuk itu kita harus selalu berjaga diri dan jangan lengah agar kita tidak dicobai. Kalaupun sedapat mungkin kita alami, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu mengoreksi diri dan bertobat. Seperti tema kita yaitu sengsara yang membawa pertobatan. Melalui sengsara penderitaan pertobatan ini kita melakukan cara pandang yang baru yang menuntut kita pada pertobatan. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan yang kita dengarkan lebih menguatkan kita kembali bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, baik itu masalah rumit maupun masalah mudah. Biarlah kita mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa.